Pernah nggak sih Anda ngerasa bingung, kapan ya waktu yang pas buat beli saham? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah strategi yang jujur aja menghilangkan semua tebak-tebakan itu. Sebuah cara investasi yang simple, logis, dan bisa dilakuin siapa aja. Yuk kita mulai. Nah, di dunia investasi saham ada 3 pertanyaan keramat. Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi bisa bikin investor yang paling jago sekalipun mikir keras. Pertanyaan inilah yang sering jadi penentu antara untung atau ya gitu deh. Apa aja sih pertanyaannya? Pertama, saham apa nih yang bagus buat dibeli? Kedua, kapan waktu terbaik buat jual dan ambil untung? Dan yang ketiga, ini nih yang paling sering bikin kita maju mundur. Beli di harga berapa ya bagusnya? Nah, pertanyaan terakhir inilah yang bakal kita jawab tuntas hari ini. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Beli aja di harga berapapun. Saya tahu ini kedengarannya agak gila dan kayaknya ngelanggar semua nasihat investasi ya kan. Tapi percaya deh, ada logika yang kuat banget di balik ini dan metodenya itu ada namanya. Ini dia jagoannya, dollar cost averaging atau biasa disingkat DCA. Anggap aja ini kayak nabung rutin tapi wujudnya saham. Jadi Anda nggak perlu jadi peramal yang nebak-nebak kapan harga paling murah. Justru sebaliknya, Anda jadi pelari maraton yang disiplin. Beli terus secara konsisten, pakai dana yang sama, dan seiring waktu, Anda bakal punya harga beli rata-rata yang solid. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat langsung buktinya di lapangan. Kita bakal coba simulasiin investasi Rp1 juta setiap bulan ke salah satu saham paling populer di Indonesia, Bank BCA. Tapi tunggu dulu, kalau kita beli terus-terusan di harga yang beda-beda, portofolio kita jadi ribet dong? Nggak juga. Sistem itu bakal otomatis ngitungin satu angka kunci buat kita, yaitu harga rata-rata. Gini nih cara kerjanya. Cara ngitungnya sebetulnya logis banget. Total semua modal yang udah Anda keluarin, tinggal dibagi sama total lembar saham yang udah berhasil Anda kumpulin. Hasilnya, Anda dapat satu harga beli rata-rata yang jadi patokan baru. Di contoh ini, harga rata-ratanya jadi Rp7.413. Simpel kan? Nah, proses yang simpel ini kita ulang terus tiap bulan, tanpa henti, selama 13 bulan. Apa yang terjadi kalau kita sekonsisten itu, hasilnya ada di sini. Coba deh, lihat perjalanannya. Ada bulan pas harganya lagi tinggi, ada juga pas harganya lagi turun. Tapi justru karena kita beli terus, naik turunnya harga itu malah jadi teman kita. Kuncinya ada di baris paling bawah tuh. Dengan total modal sekitar Rp10,2 juta, kita berhasil ngumpulin 1.300 lembar saham dengan harga rata-rata yang kompetitif banget, yaitu di Rp7.846. Nah, sekarang bagian yang paling seru nih, kita hitung-hitungan hasilnya. Setelah setahun lebih kita disiplin nabung saham, seberapa besar sih keuntungannya, baik dari kenaikan harga maupun dari pembagian laba perusahaan? Ini dia momen penentuannya. Harga beli rata-rata kita ada di angka 7.846. Sementara itu harga pasar saat itu udah nyampe 9.025. Nah, selisih inilah yang namanya unrealized gain atau keuntungan di atas kertas yang siap kita kantongin kalau kita jual. Kalau kita jadiin persen, potensi keuntungannya itu lebih dari 15%. Itu sama dengan profit sekitar Rp1,5 juta. Ingat loh, ini hasil dari strategi autopilot, tanpa perlu pusing-pusing nebak pasar sama sekali. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Punya saham di perusahaan bagus, itu ibaratnya kita punya pohon uang. Selain nilai pohonnya, alias harga sahamnya, bisa naik, pohon itu juga ngasih kita buah, yaitu dividen, yang bisa kita petik secara rutin. Coba deh lihat bedanya. Dividen pertama mungkin cuma cukup buat jajan iseng ya, tapi seiring makin banyak saham yang kita kumpulin, dividen berikutnya jadi jauh lebih berasa. Ini bukti nyata kalau konsistensi kecil yang diulang terus-menerus, lama-lama bisa jadi sesuatu yang besar. Angka-angka tadi emang keren ya, tapi ada satu kekuatan super dari DCA yang nggak kelihatan di laporan portofolio, yaitu efeknya ke ketenangan pikiran kita. Yuk kita bedah sisi psikologis dari strategi pokoknya beli terus ini. Inilah kebebasan yang ditawarin sama DCA. Saat investor lain cemas liatin grafik naik turun, Anda bisa santai. Saat yang lain panik karena harga anjlok, Anda justru senang karena dengan uang yang sama, Anda bisa dapat saham lebih banyak. Fokus Anda bukan lagi nebak-nebak, tapi cuma satu, jalanin rencana dengan disiplin.
Intinya sih sederhana, dalam maraton investasi, konsisten itu bakal selalu ngalahin usaha jadi sempurna sesaat. DCA itu cara kita nerapin prinsip ini secara nyata. Bulan demi bulan, nggak peduli pasar lagi hijau atau merah. Oke, strateginya emang simpel, tapi ini bukan berarti asal-asalan ya. Ada 3 syarat mutlak yang harus Anda penuhi biar DCA ini bisa bekerja maksimal dan yang paling penting aman buat Anda. Pertama, ini wajib pakai uang dingin, dana yang kalaupun kenapa-kenapa nggak akan ganggu kebutuhan sehari-hari. Kedua, mikirnya harus jangka panjang, minimal 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan yang paling krusial, DCA itu cuma menjawab pertanyaan gimana cara belinya, bukan saham apa yang harus dibeli. Tugas riset milih perusahaan yang sehat dan prospeknya bagus itu tetap ada di tangan Anda. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan gimana cara dapat untung paling gede, tapi lebih ke gimana ya cara investasi yang bikin portofolio kita tumbuh, tapi pikiran kita juga tetap tenang. Mungkin banget, jawabannya justru ada pada kesederhanaan.